maka habislah air, habis buah-buahan. Nah, maka dari itu dicari oleh ibunda Ismail, kemanalah air. Naik ke Bukit Safa, ditengok tak ada orang. Berlari kecil naik ke Bukit Marwah, tak ada orang. Begitu dilakukan sebanyak tujuh kali. Nah, itulah menjadi rukun ibadah haji dan umroh. Apa poinnya di sini Bapak Ibu? Ternyata air itu di mana? Di apa? Tumit. Di kakinya anaknya sendiri atas izin Allah lewat perantara malaikat. Dia tumitnya dihentakkan ke tanah, dari situlah air muncul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil? Kalau tadi kita harus yakin atas perintah Allah. Contoh Nabi Ibrahim yang tega meninggalkan istri dan anaknya, tega meninggalkan buah hati yang lama ditunggunya, istrinya, kekasihnya, karena perintah Allah. Kemudian poin yang kedua ini apa yang dapat kita ambil? Bahwa terkadang yang kita cari jauh ternyata dia ada di dekat kita. Terkadang kesenangan yang kita cari jauh, susah, mahal, ternyata tak perlu mahal, ternyata tak perlu jauh, ada di sekitaran kita, ada di tempat kita, dan kita punya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kalimat takwa firman Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Belasan kali disebut Bapak Ibu, belasan kali disebut wattaqullah, bertakwalah, la'allakum tuflihun. Ujung dari takwa itu adalah kebahagiaan. Maka standar kebahagiaan lewat jalur yang direkomendasikan oleh Allah, yaitu jalur takwa. Jalur takwa. Maka kenapa disuruh puasa Ramadan? Kenapa? Ujungnya apa ayatnya? La'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? La'allakum tuflihun, supaya bahagia. Kita ini disuruh bahagia sebetulnya Pak. 5 kali kita disuruh bahagia Pak. Ya adik-adik, kemana? Lagi-lagi tadi banyak. Sorang-sorang. Apa arti hayya 'alal falah? Senyum. Apa arti hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, marilah kita menegakkan sholat. Setelahnya kan ada hayya 'alal falah. Salah satu arti hayya 'alal falah, al-falah itu adalah kebahagiaan, kemenangan. Seakan-akan selalu isyaratnya ditafsirkan, kalau mau bahagia, udah cara satu-satunya paling pertama dulu adalah kerjakan sholat. Kerjakan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari poin daripada lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, ternyata hikmahnya apa? Hikmah kehidupan, ya. Hikmah kehidupan, apa yang kita cari jauh belum tentu kita dapat. Ternyata terkadang dia ada di depan mata kita. Terlalu jauh kita mencari rezeki, tetapi terlalu mudah kita meninggalkan sholat yang kita mampu. Terlalu jauh kita meninggalkan ngaji yang kita mampu. Gak pakai biaya, gak pakai biaya. Ada kita kalau ngaji harus bayar dulu 10.000. Oh, kaya, pas kemana uangnya? Sholat masuk masjid Mukhlisin ini ada di tarif bayar. Masuk 6.000, di luar wilayah Mukhlisin 15.000, penduduk setempat 2.000. Jadi murah, tidak ada biaya. Terkadang kita apa yang kita cari yang jauh belum tentu dapat,
tetapi terkadang dia ada lewat jalur lain yang lebih dekat. Begitulah kisah Ibunda Ismail yang mencari air kemana kesana kesini. Itu maknanya apa? Yang kedua adalah ikhtiar. Poin yang kedua adalah ikhtiar, Bapak Ibu. Usaha dulu. Andai kata Ibunda Ismail tidak berjalan dari Sofa ke Marwah 7 kali, wallahu a'lam, ada nggak air sumber Zam-Zam di hari ini? Nah, itulah kenapa disuruh ikhtiar dulu ya Allah. Ditakdirkan untuk berikhtiar. Maka hidup kita, ikhtiar itu diambil dari kata khayyara yukhayyiru. Khiyar, memilih. Ikhtiar itu memilih untuk berusaha. Nah, itu arti ikhtiar. Daripada hanya diam. Maka memilih ikhtiar itu, kalau pilihannya baik, berubah katanya menjadi khair. Kaifahal khair. Alhamdulillah. Maka ikhtiar memilih. Kalau pilihannya baik, maka dijadikan katanya khair. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Hadis Nabi, sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka ada 2 hikmahnya ya Bapak Ibu dari lari Sofa ke Marwah 7 tadi. Yang pertama, terkadang yang kita cari itu bukan berada di tempat yang jauh, bukan asal dari hasil yang sangat menguras tenaga. Terkadang dia ada di dekat kita, terkadang dia ada di depan mata kita. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Harus ikhtiar, usaha dulu. Kalau Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita itulah tadi asal mula air sumur Zam-Zam. Maka kalau ada kata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalaulah tidak Hajar ibunda Nabi Ismail menciduk kemudian menggali tadi air yang ditakdirkan oleh Allah atas kuasa Allah, mukjizatullah, maka air itu pasti sudah mengalir entah kemana. Ini hikmah selanjutnya, banyak sebetulnya hikmah. Nikmat itu sudah nampak, tergantung kita lagi yang mengapakan nikmat itu. Diapakan nikmat itu? Dijagakah atau dibuang? Atau disia-siakan? Sudah nampak air itu keluar dari tumit anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Menjaganya, menggalinya, digali terus. Maka kata kitab tafsir, kalau tak digali atas kedua tangan Hajar, itu air datang kemana? Tidak lagi ada air sumur Zam-Zam. Maka digali oleh istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Apa hikmah dalam kehidupan kita? Nikmat sudah kita rasakan, nampak oleh kita, maka mesti dijaga. Bagaimana menjaga nikmat? Dengan bersyukur. Dengan selalu bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Hajar beserta anaknya Nabi Ismail tinggal di Makkah, tinggal di lembah yang tandus tadi. Besarlah Nabi Ismail. Nabi Ismail tidak bersama ayahnya, tetapi ayahnya mendapat tugas Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis, jauh dari Mekah. Ismail berada di Mekah, ayahnya berada di suatu tempat yang jauh. Maka ketika besar, lalu perintah Allah untuk menjumpai anaknya, maka turun ayat ini. Ayat ini menceritakan tentang perintah Allah, wahai Nabi Ibrahim, tinggikanlah pondasi Baitullah. Ustaz, pondasinya itu kapan dibuat? Nah, ini berbeda pendapat, khilaf. Perbedaan pendapat dalam kitab tafsir dijelaskan, khususnya kita baca dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan
bahwa pondasi itu sudah dibuat oleh Nabi. Ini pendapat pertama, ketika meninggalkan anak dan istrinya. Nabi sudah diberi wahyu untuk membuat pondasi, dicanangkan saja tandanya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah yang membuat pondasi atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kayak gini nggak perlu dicari kebenarannya. Nah, karena kalau kita terus gali, yang paling penting itu apa? Berangkat ke sana beribadah. Tak perlu pondasi Baitullah siapa lainnya. Ini takkan selesai kita mengkajinya, karena dalam kitab tafsir yang terkenal sendiri itu berbeda pendapat. Maka yang dalam ayat ini, wahai Nabi Ibrahim, tinggikanlah pondasi Baitullah, Ka'bah yang hari ini, bersama anakmu, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Maka di situ ada namanya makom Ibrahim, tempat kakinya, jangan Pak Haji, kakinya Nabi Ibrahim. Itu kenapa ada di situ? Karena ketika itu bagi tugas anaknya yang melangsir batu, Nabi Ibrahim yang meninggikan. Nah, maka Nabi Ibrahim ketika tidak sampai, sudah tinggi, maka dia minta ada pijakan. Pijakannya itulah yang jadi makom tapak kaki Ibrahim yang hari ini diabadikan, dimomentumkan, dijadikan suatu tempat, karena Allah berfirman, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah di belakang tempat makom Ibrahim itu, sholatlah di situ. Sholatlah di situ, maka dapat kemuliaan bagi kita yang sholat di belakang makom. Makom itu apa? Tempat berdiri, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada juga yang ada setengah lingkaran itu, ya. Setengah lingkaran itu adalah hijir Ismail. Ada hijir Ismail, batu yang dinaikkan oleh Nabi Ismail. Tak cukup batunya waktu itu, kemudian ada perintah lain. Bukan hanya sengaja itu Bapak Ibu, tetapi itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena kita kalau tak bisa masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah, dalamnya betul tidak sembarang orang, tidak sembarang orang, harus orang yang tertentu. Tapi kita bisa masuk sedikit atau atas izin ke hijir Ismail. Itulah hikmah daripada bisa kita masuk, karena ada hijir Ismail, setengah lingkaran yang di luar Ka'bah. Itu adalah hijir Ismail. Ibunda Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah kisah yang ada hikmah untuk kehidupan kita. Setelah itu lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menuntaskan dengan menyelesaikan rukun. Rukun itu tiang. Ada di antara tiang itu kurang satu batu. Maka Ismail dipanggil, ta'al, wahai anakku, kemari, cari batu satu lagi. Ini satu batu ini jadi tinggal. Dalam kitab tafsir, Nabi Ismail mengeluh, dan letih betul ayahanda. Tidak, engkau tetap harus mencari ini karena ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail dengan keletihannya tetap mencari karena perintah Allah dan perintah ayahnya. Lalu tak lama balik sudah ada. Itulah tadi yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Nabi Ismail berheran. Wahai ayahanda, dari mana batu ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Ini berasal dari orang yang tidak mengandalkanmu, kata Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Wahai anakku, engkau tadi bermalas-malasan. Karena perintah Allah, engkau bermalas-malasan. Walaupun begitu engkau lakukan. Tapi karena itu ada orang yang tidak membutuhkanmu, tidak mengandalkanmu,
yaitu malaikat Allah membawa batu yang berasal dari surganya Allah. Konon wallahu a'lam bishawab, dulu Hajar Aswad tidak hitam tetapi berwarna putih. Kenapa hitam? Karena dosa manusia, karena khilaf manusia, batu yang tadinya putih menjadi hitam, maka dikenal dengan Hajar Aswad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ka'bah mengalami beberapa kali renovasi sampai hari ini sudah sempurna, ada pintunya, kemudian ada kiswahnya, kemudian ada kain penutupnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan mengkaji Baitullah yang belum berangkat, maka kita doa malam hari ini adalah hari bulan baik, mudah-mudahan bisa berangkat langsung nengok apa yang dibilang Ustaz bagus tuh. Mana Hajar Aswad itu, mana Maqam Ibrahim itu, mana Rukun itu, mana Hijr Ismail itu, mana Sofa dan Marwah itu, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, oleh karenanya kita tuntaskan dulu ayatnya. Rabbana taqabbal minna, sambil meninggikan batu apa yang diucap oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menandakan bahwa perlu berdoa selepas beramal. Setelah sholat kita berdoa, siap bayar zakat kita berdoa, mau buka puasa kita berdoa, berangkat haji bikin mendoa, pulang haji bikin mendoa, apalagi nak menikah mendoa, lahir anak mendoa, anak sunat mendoa, anak masuk SMA mendoa, meresmikan kandang ayam Pak Ustaz. Ya, kadang perlu juga supaya berkah ya. Mendoa itu apa? Melakukan doa. Maka itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika melangsir batu itu. Tak berhenti lisannya, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, menandakan setiap selesai amal maka diakhiri dengan doa. Kajian kita ini Ustaz, itulah kenapa saya setelah kajian Subhanakallahumma wa bihamdika itu adalah doa kafaratul majlis, doa penutup majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, sampai nanti akhir kita nanti akan membacanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyatina innaka antas samiul alim. Ditutup ayat ini dengan perkataan innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antas sami, engkaulah yang maha mendengar, antas samiul alim, engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ditutup dengan sami' dan alim? Menandakan apapun amalan yang kita kerjakan, lalu doa yang kita lantunkan, sesungguhnya Allah maha mendengar dan sesungguhnya Allah maha mengetahui. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat selanjutnya yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang, masih doa Nabi Ibrahim. Kalau tadi doa yang pertama tadi apa? Doa yang sebelum ini, doa agar
hadza rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Kemudian ya Allah, berikanlah rezeki berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, bagi orang yang beriman kepada dan hari akhir. Lalu doanya ditambah lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini pendek nih, singkat doanya Bu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini boleh dipakai Bu setelah beramal solih, apapun amalannya. Habis sedekah, masukkan ke kotak infak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan lupa lepaskan duit itu. Jangan ditarik lagi. Karena khusyuk betul, Rabbana innaka antas samiul alim. Naik dulu, lepaskan dia. Itu ikhlas tapi tak rela. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sedekah Rabbana taqabbal minna, setelah bayar zakat ada doa, diselipkanlah pula doa Rabbana taqabbal minna. Habis bantu orang dalam hati Rabbana taqabbal minna. Kemudian habis baca Quran, Allahumma hamna bil Quran, sampai akhir doa selipkan pula doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat tanggung sekali untuk menyelesaikan satu ayat karena waktu sebentar lagi akan masuk di waktu Isya. Pada kesempatan di akhir kegiatan kita ini, kami ingatkan kembali untuk melaksanakan amalan di bulan Zulhijjah. Bagi kita yang berkurban, yang sudah tertulis di daftar kurban, kata Rasulullah, fal yumsik azfarihi wa ash'arihi. Kalau masuk 1 Zulhijjah, dia beserta keluarganya, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Itu untuk amalannya. Kemudian amalan lain apa? Nanti orang wukuf di Arafah, kita pula puasa Arafah. Kemuliaannya apa? Yukaffirus sanah al-maudiyah wal baqiyah, menutup atau menghapus dosa-dosa kecil setahun sebelum ini, setahun sesudah ini. Kenapa setahun sebelum? Karena bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu bulan yang ke-12, akhir tahun. Sebentar lagi dah 1445 lagi loh, 1446 masuk tahun baru. Itulah bulan Muharram. Nanti bulan Muharram jumpa nama puasanya apa? Puasa Asyura, 10 hari di bulan Muharram. Itu pahalanya juga sama. Bedanya adalah yukaffir sanah al-madiyah, dihapus dosa sebelum. Kalau Arafah nanti hapus dosa sebelum, dijaga setahun sesudah. Oleh Allah dibimbing, insya Allah diberi petunjuk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang berkurban, tak bisa berangkat haji berkurban, tak bisa berkurban puasa Arafah. Puasa tak pakai biaya, sahur aja, kemudian buka puasa. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Kita sudah masuk waktu Isya. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.